Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Nan Pratiwi dengan NIM 20244064651116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran berbasis ICT. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran, proses penyampaian materi menjadi lebih mudah dan dipahami oleh siswa. Media pembelajaran juga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Secara bahasa, kata media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau penghubung. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, media berfungsi sebagai alat bantu komunikasi antar guru dan siswa agar materi yang disampaikan ini dapat dipahami dengan lebih baik. Baik, yang selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang ruang lingkup media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki berbagai bentuk yang dapat digunakan guru untuk membantu proses belajar mengajar. Yang pertama ada buku dan modul. Buku dan modul ini merupakan media yang paling sering digunakan sebagai sumber belajar utama bagi siswa. Yang kedua ada gambar dan poster. Media ini digunakan untuk memperjelas materi karena siswa dapat melihat secara langsung ilustrasi atau visual dari materi yang dipelajari. Yang ketiga ada alat peraga. Alat peraga ini membantu siswa memahami konsep secara lebih nyata, misalnya model bangun ruang, globe, atau alat percobaan IPA. Yang keempat ada video pembelajaran. Video dapat menampilkan penjelasan materi secara audio, visual, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Yang kelima animasi. Animasi ini dapat membantu menjelaskan proses atau konsep yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara lisan. Yang keenam ada aplikasi edukasi, yaitu aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan siswa melalui smartphone atau komputer. Yang terakhir ada platform pembelajaran daring, seperti platform belajar online yang memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara digital atau jarak jauh. Dengan berbagai jenis media tersebut, guru dapat memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Baik, pada slide ini akan dijelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antar guru dan peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kegiatan belajar ini tidak terjadi secara kebetulan tetapi sudah dirancang oleh guru agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa hal penting, yaitu yang pertama, penyampaian materi, yaitu proses guru menjelaskan atau memberikan informasi kepada siswa mengenai materi pembelajaran. Yang kedua, bimbingan, yaitu guru memberikan arahan dan membantu siswa agar mereka dapat memahami materi dengan benar. Yang ketiga ada latihan, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat ada evaluasi, yaitu kegiatan untuk menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan. Jadi, dengan adanya keempat proses tersebut, pembelajaran dapat berlangsung secara terarah dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Baik, pada slide selanjutnya, tentang pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku pada seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen, artinya perubahan itu tidak hanya sementara tetapi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Dalam proses belajar, perubahan yang terjadi pada diri seseorang meliputi 3 aspek utama, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu perubahan yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Contohnya, siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran setelah belajar. Yang kedua ada aspek afektif, yaitu perubahan yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Misalnya, siswa menjadi lebih disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, atau memiliki minat belajar yang lebih tinggi.
Yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu atau tindakan. Contohnya, siswa mampu melakukan percobaan IPA atau membuat suatu karya. Jadi, belajar ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan sikap dan keterampilan. Baik, pada slide selanjutnya, tentang model komunikasi dalam pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, komunikasi antar guru dan siswa sangat penting agar materi dapat dipahami dengan baik. Yang pertama ada encoding. Encoding ini merupakan proses ketika guru menyusun penyampaian materi pembelajaran kepada siswa. Guru harus mengatur cara penyampaian materi agar mudah dipahami oleh siswa, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana atau media pembelajaran. Yang kedua ada decoding. Decoding merupakan proses ketika siswa menerima, memahami, dan menafsirkan pesan atau materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, pada tahap ini siswa berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya ada noise atau gangguan. Noise merupakan hambatan yang dapat mengganggu proses penyampaian pesan dalam pembelajaran. Gangguan ini bisa berasal dari dua hal, yaitu gangguan internal seperti kurang fokus atau mengantuk, dan gangguan eksternal seperti suara bising di kelas. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Feedback merupakan respon atau tanggapan yang diberikan siswa setelah menerima pembelajaran. Misalnya siswa bertanya, menjawab pertanyaan guru, atau memberikan pendapat. Baik, yang selanjutnya tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran ini digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Tujuan yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Dengan adanya media pembelajaran, materi dapat dijelaskan lebih jelas sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang tujuan yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Melalui media pembelajaran, guru dapat menjelaskan sesuatu yang sulit dilihat secara langsung. Yang ketiga yaitu untuk menarik perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih fokus. Yang keempat adalah menimbulkan gairah atau semangat belajar peserta didik agar mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan yang kelima yaitu memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antar siswa dan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Tujuan yang ketujuh yaitu untuk mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu guru menyampaikan materi serta membantu siswa memahami pembelajaran dengan baik. Fungsi yang pertama ada untuk menginformasikan tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran, guru dapat menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu memotivasi peserta didik. Media pembelajaran dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih semangat untuk belajar. Fungsi yang ketiga adalah menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi, baik informasi dasar, informasi tambahan, maupun materi pengayaan. Yang keempat, ada menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat lebih aktif berdiskusi dan berinteraksi selama proses belajar. Media pembelajaran juga berfungsi untuk mengarahkan aktivitas belajar peserta didik agar proses pembelajaran lebih berjalan dengan lebih terarah. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Jadi, selain itu, media pembelajaran dapat membantu guru dalam mengontrol aktivitas belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Media pembelajaran juga dapat memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari sehingga pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Fungsi yang selanjutnya yaitu memberikan simulasi. Melalui media pembelajaran, guru dapat memberikan gambaran atau contoh suatu situasi agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kesembilan ada melakukan penilaian. Media pembelajaran juga dapat
digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ke-10 ada administrasi. Selain dalam proses belajar, media pembelajaran juga memiliki fungsi administrasi, misalnya dalam pengelolaan dan pencatatan kegiatan pembelajaran. Yang ke-11 ada penelitian dan pengembangan. Nah, fungsi terakhir ini untuk penelitian dan pengembangan, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Media pembelajaran merupakan sarana penting dalam proses belajar mengajar yang membantu menyampaikan materi secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Penggunaannya dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta mendukung interaksi dan pembelajaran mandiri. Selain itu, media juga berfungsi menyampaikan tujuan, menyajikan materi, dan membantu penilaian sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.